Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. Halo people, ada sukacita di hatimu? Ada. Oke, kembali ke lab. Oke, pada saat kesempatan kali ini kelompok kami akan menerangkan atau menjelaskan atau mempresentasikan teori emosi yang dimunculkan oleh beberapa tokoh dan beberapa teori. NIM saya 71-2019-234 Melvin Krispandeni Kinambunan. Nah, pengertian emosi. Emosi adalah suatu luapan ekspresi yang dimunculkan oleh seseorang dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. Seseorang akan mengalami emosi tidak mengenal tempat dan waktu dan mempunyai sasaran untuk meluapkan emosi tersebut. Nah, luapan emosi tersebut akan mempunyai sasaran. Nah, sasaran itu seharusnya tidak menanggapinya dengan serius ataupun tidak terbawa suasana, sehingga suasana emosi akan terciptanya dalam suatu kondisi yang damai dan tidak akan menimbulkan kericuan dalam suatu tempat atau waktu tertentu. Dalam teori emosi kami menjelaskan 4 landasan. Yang pertama itu teori yang berpijak pada hubungan emosional dengan hubungannya dengan kejasmanian. Dan yang kedua mengklasifikasikan atau mendeskripsikan pengalaman emosional. Yang ketiga kaitan emosi dengan perilaku dalam hal bagaimana hubungannya dengan motivasi. Yang keempat mengaitkan emosi dengan aspek kognitif. Teman-teman, dalam 4 landasan itu saya akan menjelaskan landasan hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. Hubungan emosi dengan gejala kejasmanian ini kami membahas dua tokoh para ahli. Yang pertama James Lange dan kedua Canon Barth. Hubungan emosi dengan gejala kejasmanian yang dikemukakan oleh James Lange yang lahir pada tanggal 11 Januari 1842, seorang filsuf dan psikolog Amerika dan pendidik pertama yang menawarkan kursus psikologi di Amerika Serikat. James Lange dianggap sebagai pemikir terkemuka di akhir abad ke-19, salah satu filsuf yang dipengaruhi di Amerika Serikat dan bapak psikologi Amerika. Teori emosi menurut James Lange merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani seperti menangis karena sedih, orang gemetar karena takut, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa gejala kejasmanian tersebut disebabkan oleh emosi, dan emosi itu merupakan akibat dari gejala kejasmanian, sehingga teori ini memilih ibaratkan kepada faktor sebab akibat. NIM 71-2016, nama Mario Pakpang. Oke teman-teman, kita masuk ke teori kedua yang menurut Canon Barth, yang dimana dia merupakan fisiologi dari Amerika. Ya, menurut dia bahwasannya emosi itu bergantung kepada otak bagian bawah, dimana dia beraktivitas yang disebut dengan aktivitas sentral. Jadi teori ini berbeda dengan teori James Lange, dimana teori Canon Barth ini dia lebih menitik beratkan kepada perasaan yang dibawa oleh seseorang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brambo Erlangga Lulis, NIM 71-2019-243. Di sini saya akan menjelaskan dengan struktur singkat. Teori ini mengatakan bahwa setiap emosi dirasakan dari standar A. Kondisi jasmani dan individu akan memberikan interpretasinya. Di mana teori ini akan mengatakan emosi bersifat subjektif karena dalam pengadaan interpretasinya antara satu orang berbeda dengan orang yang lain. Lebih spesifiknya lagi bahwa perbedaan antara dua teori di atas adalah teori ini menyamaratakan antara badan dan perasaan. Ya, nama saya Immanuel Purwina Satria Sarai, NIM 71-2019-245. Di sini saya akan membahas hubungan antar emosi. Dalam hal ini,
terbagi menjadi dua pemuka. Yang pertama oleh Robert Plachik pada tahun 1944, yang dimana dia membagi emosi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama intensitas, yaitu yang kedua kesamaan, dan pertentangan atau bisa dibilang polaritas. Dan sehingga teori ini hanya mendefinisikan emosi dan kaitannya dengan satu yang sama lain, seperti emosi dengan memiliki kaitan yang sama dengan typical behavior atau bisa dibilang tingkah laku yang khas. Yang kedua dikemukakan oleh Melanson pada tahun 1987, yang berpendapat bahwa 3 dimensi sebagai dasar emosi, yaitu fear, anger, and pleasure. Menurutnya dimensi ini berpengaruh atas kemampuan yang dan memperkuat atau memperlemah perilaku seseorang. Terima kasih. Saya akan menjelaskan 4 ciri utama dari hubungan antar emosi. Yang pertama adalah respon yang cepat tapi ceroboh. Pikiran emosional itu memiliki respon yang cepat dalam tahap ini, dalam ciri ini, tetapi memiliki tingkat ceroboh yang sangat tinggi, di mana dia bisa menangkap respon dengan yang cepat, tapi tingkat cerobohnya sangat tinggi, seperti dia menangkap pulpen tapi ceroboh, dia respon tapi dia ceroboh, seperti itu. Yang kedua, mendahulukan perasaan baru kemudian pikiran. Dalam ciri ini seperti dia, contohnya seperti lebih mengutamakan perasaannya baru dipikirkannya, seperti dia langsung meminjam duit tanpa pinggir panjang. Yang penting temannya itu bisa makan, bisa hidup, padahal dia nggak berpikir uang untuk esoknya. Ciri yang ketiga yaitu memperlakukan realitas sebagai realitas simbol. Dalam ciri ini bersifat asosiatif, yang dimana dalam arti memandang unsur-unsur yang melambangkan suatu realitas itu sama dengan realitas sendiri. Seperti dia orangnya lebih tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar. Hidup dia, hidup aku, seperti itu. Dan respon dan ciri yang terakhir adalah masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang, seperti orangnya memiliki sifat yang tidak begitu cepat melupakan masalah-masalah yang lalu. Kita ambil contoh seperti orang yang sudah kena musibah, pasti apabila ada ciri-ciri dari musibah tersebut, pasti dia akan kepikiran dengan masa lalunya. Ini bisa juga disebut dengan masa lalu yang selalu melekat di dalam pikirannya. Oke, itu saja dari saya tentang ciri-ciri dalam hubungan. Saya Doli Alfedi Ivanes Manjuntak, NIM 250, dan saya akan menjelaskan emosi berkaitan dengan motivasi. Nah, menurut Lepper atau Morgan dan kawan-kawan pada tahun 1984, emosi dengan motivasi dipisahkan oleh sedikit jarak, sehingga emosi tidak hanya sebuah luapan perasaan, tetapi pendorongan perilaku ke arah tujuan tertentu. Nah, saya sedikit menjelaskan. Ini maksudnya adalah ketika kita melihat seseorang itu emosinya, kita tahu gitu apa yang dia rasakan. Contohnya kayak dia memiliki emosi, contohnya dia sedang bersedih. Nah, dari perilaku luarnya kita tahu bahwa dia sedang merasakan emosi dengan cara emosi sedih, dengan cara melihat perilakunya yang biasanya tertawa, sekarang dia kelihatan mulai sedikit terdiam atau mulai menyendiri. Nah, begitu juga dengan sebaliknya gitu. Apabila dia merasakan emosi bahagia, maka dia akan merasakan hari-harinya itu berbeda dengan seperti biasanya yang sekarang lebih over tertawa atau lebih bergairah gitu. Jadi sehingga melalui emosi kita tahu bahwa melalui perilakunya yang dia tampilkan, kita mengetahui bahwa dia sedang memiliki emosi apa. Emosi sedih, bahagia, ataupun yang lainnya gitu. Terima kasih. Ya, ini saya 71 2019 252. Saya di sini akan menjelaskan kognitif mengenai emosi.
Menurut Richard Lazarus dan kawan-kawan mengatakan bahwa emosi yang dialami seseorang itu berasal dari hasil tafsiran atau evaluasi. Nah, hasil tafsiran dan evaluasi itu dapat terjadi di luar maupun di dalam lingkungan. Nah, habis itu hasil dari tafsiran tersebut dapat diluapkan dalam bentuk emosi. Setiap emosi orang-orang kan berbeda-beda. Jadi jadi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat berbeda-beda juga. Terus habis itu artinya dapat diartikan sebagai reaksi emosional itu menjadi tidak sama terjadi karena penafsiran subjek yang tidak sama dengan stimulus. Nama saya William Siombing, NIM 712019-259. Inilah analisis kritis, di mana setiap manusia itu memiliki emosi yang mempengaruhi tindakannya, di mana tindakannya itu akan tidak menentu. Dan emosi juga datang tergantung pada suasana dan persepsi yang dia rasakan. Ketika manusia itu sedih, dia akan menangis. Ketika manusia itu marah, dia akan meluapkan dengan cara sikap yang brutal. Dan emosi juga bisa menginformasikan sikap keadaan manusia itu melalui apa yang dia rasakan dan apa yang dia lakukan. Oke, terima kasih. Oke, sekian proses dari kami.